kembali lagi di ruang podcast mahasiswa bersama saya Selvita dan teman saya Fitria. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dari UKM LPM Freedom. Nah, mungkin dari kakak-kakaknya bisa memperkenalkan diri dulu ya. Dimulai dari itu, Mas. Saya Muhammad Amir Lutfi, bisa dipanggil Amir atau Lutfi. Saya sebagai pimpinan umum di LPM Freedom. Untuk prodi saya prodi pendidikan ekonomi. Wah, untuk kakak cantik di sampingnya nih, mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo semua, kenalin nama aku Nabila Kaizagina. Kalian bisa panggil aku Bila. Aku dari prodi PPKN. Di sini aku menjabat sebagai sekretaris umum. Mungkin kalian yang ada di sini sudah pernah tahu atau pernah lihat saya di podcast sebelumnya. Si bintang utama ya Kak di podcast sebelumnya. Bukan sih, bahan percobaan mungkin. Nah, untuk kesibukannya mungkin kakak bisa spill kesibukannya seperti apa? Sebentar dulu, kabarnya ditanya dulu. Iya, mungkin kabarnya hari ini gimana? Ya, kalau kabar sih seperti yang dilihat ya, alhamdulillah baik-baik aja ya, walaupun batuk-batuk sedikit. Effort berarti kesini ya. Ya, alhamdulillah effort banget demi LPM. Jadi kalian loh, anak-anak LPM, ayo pimpinan umumnya nih. Alhamdulillah. Nah, untuk Kak Nabila, kabarnya sendiri gimana Kak? Alhamdulillah kabar aku juga baik dan sehat. Nah, untuk kesibukannya nih, kakak kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain aja? Kalau saya kan ini udah masuk masa liburan kan ya. Kalau kesibukannya sih biasanya selain kuliah itu ada ngajar di TPG sana di rumah. Terus untuk keseharian paling ya seperti kegiatan manusia biasa itu scroll TikTok, rebahan dan lain-lain gitu dah. Oh, ustadz jadi Ya, bisa di Kak? rumahnya Ya. ustadz. Bisa dibilang seperti itu. Masya Allah banget ya Kak. Pimpinan umumnya kalian ustadz, Re. Lanjut. Untuk kesibukan Kak Nabila sendiri sekarang apa? Soalnya sering banget kayaknya lihat Kak Nabila. Mungkin kalian yang lagi di kampus tuh sering banget papasan sama Kak Nabila. Kayaknya sibuk banget Kak di kampus Kak. Mungkin kalau aku sekarang kan libur ya. Selain kegiatan di UKM LPM Freedom, mungkin kegiatan di organisasi kampus lain seperti HPS. Terus di luar itu juga mungkin ya ada beberapa kegiatan luar lah seperti event-event itu aja sih. Untuk kegiatan di rumah sih sama aja sih kayak teman-teman biasanya ya. Oke, mungkin kita kali ini santai-santai aja ya Kak. Nggak usah apa ya? Nggak usah tegang. Yang ngalir aja mungkin ya. Terus gini Kak, mungkin nih ya kan banyak sih teman-teman di sini yang sering dengar apa LPM. Nah sebenarnya LPM itu apa sih? Kita mau tahu lebih dalam untuk LPM sendiri itu sebenarnya ngapain aja sih? Mungkin bisa dijelasin sama pimpinan umum dulu ya. Oke. Mungkin sebagian besar untuk LPM itu udah denger lah LPM, Lembaga Pers Mahasiswa. Nah, untuk LPM itu mungkin kalau di Unipar itu lebih ke bidang jurnalistik atau kegiatan mahasiswa yang apa? Mungkin meliput seperti kegiatan-kegiatan seperti itu. Selain kita motret, kita ambil dokumentasi, kita juga menjadikan itu sebagai berita atau buletin gitu. Misalnya kalian mau tahu, kalian bisa cek di blog kita, karena blog itu kan jarang yang ngelihat ya, jarang juga yang baca. Kalian bisa lihat di sana hasil karya-karya kita berupa buletin seperti itu. Mau ditambahin lagi nggak? Mungkin lebih ke kalau di LPM itu lebih ke kalau UKM yang lain itu bidang ke olahraga atau ke apa ya, lebih ke kegiatan-kegiatan. Nah, kalau kita kan lebih ke bidang penulisan atau penerbitan berita.
Oh iya, untuk teman-teman berarti yang mau apa sih pengen tahu LPM lebih dalam bisa lihat di blognya dan di itu blognya linknya ada di mana nih Kak? Kita bisa akses di Bisa mana? aksesnya di IG, di YouTube, di TikTok bisa ada. Berarti di semua sosmed itu lengkap ya Kak? Lengkap. Nah, kalau di Unipar sendiri nih, posisi LPM itu sebenarnya apa sih Kak? Apakah kita ini berperan sebagai pengawas kebijakan kampus atau lebih ke wadah penyaluran aspirasi untuk mahasiswa? Oke, kalau di Unipar sendiri LPM itu berpihak di ini penyaluran aspirasi mahasiswa. Nah, nanti kalau memang ada mahasiswa yang ingin aspirasinya dilihat oleh kampus, itu bisa disalurkan oleh LPM. Nanti LPM yang akan menyalurkan di pihak atas. Mungkin ditambahin ya. Jadi kita itu di sini LPM itu kita ada di tengah-tengah. Kita sifatnya independen. Jadi kita juga bukan bagian dari birokrasi kampus, tapi kita juga bukan bagian dari oposisi yang menyerang kampus. Betul. Gitu. Jadi kita di sini itu jadi jembatan lah anggapannya, jembatan bagi mahasiswa yang akan menyalurkan aspirasinya. Selain itu kita juga menjadi wadah bagi mahasiswa yang mau menyalurkan bakatnya melalui dunia pers. Untuk apa tadi? Untuk mahasiswa yang mau menyalurkan aspirasinya itu lewat mana ya Kak? Kalau mau menyalurkan aspirasinya? Kalau ingin menyalurkan aspirasinya itu bisa langsung datang ke sekretariat kita yang ada di kampus 1, bisa langsung DM sosial media kita baik di TikTok maupun di IG. Atau juga kita itu juga menyediakan biasanya kita di story IG itu ada kayak Q&A itu loh. Pertanyaan yang nantinya mereka bisa menyalurkan aspirasinya di situ juga. Nah, nanti itu si pengirim kita akan tetap menjaga privasinya. Berarti untuk mahasiswa yang akan menyalurkan aspirasi itu nggak perlu khawatir ya Kak, untuk identitas atau data diri mereka tuh akan terungkap gitu. Nggak perlu khawatir karena kita di sini kan juga melindungi dari privacy jika mana si narasumber itu tidak mau mengungkapkan identitasnya. Mungkin bisa disebutin nih Kak salah satu contoh aspirasi yang yang pernah disalurkan yang pernah disuarakan sama mahasiswa. Oke, mungkin salah satunya nih Kak, salah satunya itu ada dari salah satu mahasiswa di Unipar yang dia itu ingin menyuarakan terkait dengan fasilitas kampus yang ada. Karena mungkin dia melihat bahwasannya Unipar ini kan identik dengan inklusifnya atau inklusi. Jadi dia ingin memberi saran lagi terhadap fasilitas yang ada di kampus. Untuk sudah atau tidaknya itu untuk sekarang kita masih proses dan belum sampai ke pihak kampus. Itu sih. Nanti untuk kan masih diproses nih. Nanti untuk bisa pihak kampus itu tahu, nanti kalian lewat berita atau kayak tulisan gitu atau gimana Kak? Tentunya karena kita bagian dari pers mahasiswa, kita juga akan mempublikasikannya itu melalui karya-karyanya kita, seperti itu, entah itu bentuk video ataupun bentuk tulisan artikel. Semangat ya Kak ini buat nanti menyalurkannya. Menyuarakan aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unipar Demi kampus. ya. Kalau ngomong pers biasanya orang tuh langsung kebayangnya tuh serius, formal kayak gitu. Nah, kadang juga tegang, tapi kenyataannya gimana sih Kak? Apa pers itu emang semenegangkan itu? Kalau itu sih ya kebanyakan teman-teman dari mahasiswa itu mandangnya kita lebih ke serius terus kan. Tentunya kita gak selalu serius kok, pasti ada candaannya. Tapi kita juga harus tahu waktunya kita serius, waktunya kita bercanda. Mungkin untuk bercandanya ya mungkin kita ada kegiatan yang sering disebut makrab atau sharing session bersama. Nah, disitu kan bentuknya gak cuma sharing-sharing aja, bisa dibuat game juga. Jadi buat kita seruan-seruan aja gitu.
Wah, berarti buat join di LPM ini kayaknya seru banget. Masa sih dari kalian nggak mau join ke LPM? Mungkin bisa dilihat apa? Mungkin bisa dikasih tahu nih Kak, apa mungkin kegiatan yang seru-seru ada di LPM, yang organisasi LPM tuh seru, bisa dijelasin nggak Kak, kira-kira kayak gimana? Mungkin kalian udah lihat ya di video oprek kita di terakhir itu banyak sekali kerendeman dari anak LPM. Di situ tuh apa ya, di LPM itu ya ada kalanya kita seru, ada kalanya kita serius gitu. Ketika kita membahas diskusi ya kita pada posisinya. Tapi ketika kita di luar hal itu banyak sekali kerendeman yang kalau orang lihat itu kayaknya bukan anak pers gitu. Nah, betul. Gak bakal nyangka kalau itu anak pers gitu. Karena emang random banget mereka. Iya sih, dari aku sendiri juga pernah lihat gitu. Kayaknya di akhir video waktu itu tuh ada nge-live TikTok kayaknya. Iya, betul banget. Itu live TikTok dari barang-barang yang ada di sekret gitu waktu itu. Itu dijual apa gimana? Itu buat seruan-seruan aja sih. Seru-seruan aja sih. Tapi itu baru loh ya. Oh, mungkin dari kalian yang nonton mau lihat juga itu ada di TikToknya LPM sendiri berarti. Iya, Iya, videonya ada di TikTok, LPM, ada di YouTube sama juga. di IG. Mungkin buat selanjutnya kita tuh kepo struktur dan ada apa aja sih divisi yang ada di LPM itu, mungkin bisa dijelaskan. Oke, ya untuk divisi yang ada di LPM itu ada Pimret, layouter, reporter, editor, sama litbang. Terkait Pimret itu pimpinan redaksi. Nah itu terkait pimpinan redaksi ya. Pimpinan redaksi itu biasanya kepala dari per bidangnya. Nah di sana tugasnya itu bukan hanya tugasnya di sana mengawasi setiap bidangnya itu berjalannya ya liputan, terus pemberitaan juga. Selain mengawasi, Pimret juga biasanya yang bertugas buat penulisan artikel. Jadi kayak jantungnya LPM tuh ada di Pimret. Iya, betul. Jalan atau tidaknya karya-karya yang ada di LPM itu lewatnya selalu dari pimpinan redaksi. Keren banget berarti Pimret nih ya. Untuk selanjutnya bisa di-spill ada berapa tuh tadi? Ada 5. Ada 5. Selanjutnya itu ada layouter. Kalau layouter itu biasanya sih lebih ke tentang layout pemberitaan. Misal Organisasi, kan? terus selain itu juga membuat pamflet-pamflet hari besar yang ada, misal kayak hari raya Idul Fitri, terus hari Waisak atau dan lain-lain gitu. Nah, itu karya-karya layouter bisa dilihat di IG kita. Tuh ada. Selain itu juga kalau di LPM biasanya itu layouter tuh bertugas di tata letak dari pembuatan artikel berita atau jurnal. Tuh tugas dari layouter. Wih, berarti yang ngedit kayak pamflet itu layouter ya? Ya betul, layouter. Visualisasi dari karya-karyanya yang kita punya, entah itu bentuk majalah, buletin atau apapun, itu adalah hasil dari karya bidang layouter. Tepuk tangan, keren dong. Keren banget Kak, soalnya lihat di feed IG-nya tuh tertata rapi, bagus gitu loh. Ya, alhamdulillah ada peningkatan dari tahun-tahun ke tahun. Berarti terus belajar semua ya Kak? Iya, harus ditingkatkan lebih lagi. Nah selanjutnya ada divisi apa lagi Kak? Itu Selanjutnya itu ada bidang litbang atau literasi pengembangan, yang mana litbang itu fokusnya itu pada peningkatan skill, soft skill atau hard skillnya dari tiap-tiap anggota di LPM, entah itu melalui pelatihan internal ataupun mengikuti pelatihan eksternal di LPM yang ada di Jember ini. Kemudian selain itu litbang itu juga yang kepala atau inti dari terjalannya podcast ini Kak. Nah, jadi dia itu adalah sebagai kepala atau pimpinan dari podcast atau jalannya podcast LPM di LPM Freedom. Selain itu, kita itu juga ada bidang video
dan fotografer. Nah itu juga sama itu dari pengambilan gambar, entah itu pengambilan gambar yang ada di video-video kita, yang kalian juga bisa lihat di IG, terus kemudian hasil dari tiap-tiap liputan itu juga adalah hasil dari bidang video dan fotografer dibantu teman-teman anggota baru. Terus selain itu kita ada editor ya. Editor itu ya seperti biasanya editor pada umumnya tugasnya itu mengedit. Kalau layouter lebih ke bidang desain, kalau editor tuh lebih ke ngedit sebuah video pemberitaan. Nah, kan kalau di LPM kan pemberitaannya itu ada artikel sama video. Nah, kalau video itu yang ngedit itu editor. Baik. Apa ada divisi lain kak yang belum di spill mungkin? Oh, ada satu reporter. lagi ya. Nah, Reporter. itu yang paling penting yang ada di LPM, karena kalau gak ada reporter, gak ada yang mau jadi kayak yang mau bertanya kepada narsum. Pencari informasi. Nah, pencari informasi. Nah, kalau reporter itu bisa disandingkan sama foto dan video karena tugasnya itu berjejer. Mesti selalu barengan. Kalau kita lagi kegiatan liputan gitu, baik kegiatan di kampus maupun di luar kampus, itu mesti bareng-bareng. Nah, untuk teman-teman yang kadang kan masih bingung, saya ini bakatnya di mana, masih belum tahu kak. Untuk join LPM sendiri nanti bakal ada yang ngebimbing dan ngarahin nggak kak? Oh, tentu. Kalau itu pasti di setiap bidang kan ada kepala bidang. Nah, tugasnya kepala bidang itu juga bukan hanya mengawasi, tetapi juga membimbing para anggota-anggotanya. Mungkin sedikit nambahin lagi ya, kalau misal di LPM kalian tuh gak perlu bingung, kalian gak punya basic di LPM, yang penting kalian itu mau belajar bagaimana terkait pers, itu kalian bisa join ke kita gitu. Jadi nantinya yang mana di LPM itu kan banyak pelatihan internal gitu ya. Nah itu kalian bisa menjamin apa kemauan kalian itu yang ada di sana. Gak hanya fokus pada satu bidang, tapi kalau anggota LPM itu juga harus setidaknya menguasai dasar-dasar dari bidang-bidang yang lain. Ini boleh diminum nggak? Boleh. Silakan diminum dulu. Gak haus kan? Nah, Kalau es teh gak ada ya? Ada tak itu? Wah, berarti seru sekali ya. Sangat menarik divisi-divisi yang ada di LPM ini. Berarti kalian yang tertarik buat masuk ke LPM bisa join. Gak usah ragu, gak usah takut meskipun gak apa ya. Kayaknya tegang, tapi ternyata kalau kita ulik itu seru banget ya kak. Nah tadi kan kita udah di-spill apa aja tugas yang ada di LPM juga terkait PIMRED. Nah biasanya seberapa pusing sih nentuin tema buat artikel biar benar-benar ngena dan juga menarik untuk diangkat sebagai berita? Kalau itu ya di PIMRED sendiri tuh biasanya banyak perdebatan kecil terkait judul ataupun tentuin temanya dari berita tersebut, karena itu sangat berpengaruh bagi seorang membaca itu untuk membaca terkait artikelnya itu. Contoh misal kayak di video berupa video itu biasanya kita benar-benar pikirin matang-matang, itu kadang masih banyak perdebatan ya dari anggota-anggota, karena itu juga sangat mempengaruhi viewersnya kita juga gitu. Sedikit pusing lah ya kalau bicara terkait thumbnail atau judulnya dari sebuah berita itu, karena itu sangat penting bagi seorang pembaca buat melihat lebih jelas dan lebih lanjut terkait apa yang ada. Baik, berat gak sih kak jadi PIMRED itu? Kalau dibayangkan kayak berat banget gitu. Mungkin teman-teman sedikit takut atau aduh kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. bisa kalau dibilang berat ya berat, kalau dijalankan ya nggak terlalu berat, karena kan PIMRED itu lebih ke jantungnya sebuah pemberitaan. Jadi mau gak mau harus dilaksanakan ada diskusi di sana gitu, sebagai bentuk
eh, narsum atau pembaca dari luar untuk apa, mengikat di berita kita gitu. Biar mereka juga bisa apa ya, kayak masyarakat tuh bisa lihat isi dari apa ya, pemberitaan itu. Nah, untuk berita yang sudah di-up di sosmednya LPM nih Kak, boleh di-spill nggak sih viewersnya? Ada berapa? Ada salah satu berita kita yang viewersnya itu lumayan banyak itu Di berita kemarin demo yang marak-maraknya demo pas bulan Juli, antara Juli sampai Agustus itu. Nah itu kita liput waktu itu demo dari start dari double way UNED, terus lanjut ke bundaran DPR, habis itu lanjut ke terakhir tuh di Polres Jember. itu viewersnya kita berapa ya? Kurang Berapa ribu ya? kurang lebihnya 57.000. 50 ribuan itu lah. Berarti untuk LPM sendiri langsung terjun ke lapangan ya? Iya langsung terjun, tapi terjunnya itu bukan ikut demo, akan tetapi ikut pemberitaan yang untuk meliput apa aja yang terjadi pada demo tersebut. Gitu. Bukan turun untuk kegiatan demo tersebut, tapi lebih ke apa ya, kayak meliput kegiatan yang ada di demo tersebut. Gitu sih. Seru berarti ikut demo, tapi liputan aja. Liputan. Kita posisi tengah. Iya, Kita posisi kan tengah. menyuarakan. Menyuarakan hati rakyat. Keren sekali ya. Kalau mahasiswa pengen sarannya itu diangkat, sebaiknya tuh ngapain dulu ke LPM? Harus melalui apa dulu, Kak? Itu salah satunya yang sudah disebutkan Amir tadi, itu bisa lewat IG kita. Nanti di sana itu kita sediakan untuk penyaluran aspirasinya mahasiswa yang tadi juga sudah saya jelaskan. Selain itu juga bisa datang ke sekretariat kita langsung, bisa menemui kita. Itu nanti kita bisa diskusi bareng terkait aspirasi apa yang mau diangkat dan fakta-fakta apa saja yang memang benar-benar ada pada aspirasi tersebut. Jadi buat kalian yang mau menyampaikan aspirasinya mungkin bisa langsung kepoin di bawah ini ya. Langsung diklik linknya. Nih. Editor, jangan lupa ya. Nah, untuk Kak? Pesan untuk mahasiswa yang mau gabung ke LPM tapi masih ragu nih atau minder, itu pesan dari kalian itu gimana? Mungkin mereka banyak yang mau join tapi masih takut. Ya, seperti apa? Mungkin pesan-pesan ya dari saya, dicoba dulu, jangan takut melangkah untuk ke depannya. Karena kita tidak bisa di stuck di situ aja kan. Nah, jadi LPM itu gak cuma tegang aja sih, pasti ada seru-serunya. Dan juga kalau emang kalian niat untuk gabung di LPM, monggo kita tampung sebanyak-banyaknya. Karena di LPM itu kayak kita bukan cuma seru-seruan, kita juga menyalurkan bakat dari kita sendiri. Intinya kalau yang mau masuk LPM itu jangan minder, jangan ragu, jangan pusing karena kalau kalian tidak ada basic di bagian LPM, entah itu video, foto ataupun dari reporter. Nanti di sini kita juga sama-sama belajar bareng-bareng, di tiap pelatihan kita juga ada pelatihan, kita belajar bareng-bareng. Setidaknya dasar-dasar dari pers itu kita tahu lah, kita mengetahui dari situ sih. Dan jangan diambil pusing ketika ikut pers, jangan menganggap bahwa anak pers itu ngebosanin. Nah, Karena itu faktanya tidak ada sebenarnya ya. Karena anak-anak di LPM itu sangat random banget. Jadi bisalah kalian ikut join ke kita ya. Ya, jadi kalau join LPM dijamin seru-seru nih ya Kak. Dijamin seru-seru sih. Karena setiap anaknya tuh random banget. Apalagi editornya itu. Anaknya lebih
kayaknya lebih satu. Nah, lebih anaknya tuh Lebih satu bukan kurang ya. iya, Kelebihan, punya kelebihan yang sangat lebih apa? Anaknya tuh lebih kreatif lah dibanding apa ya mahasiswa-mahasiswa yang lain. banyak yang hyperaktif. Untuk apa tadi ada pelatihan. Untuk pelatihannya itu dilakukan di LPM sendiri apa keluar gitu Pak? Kalau kita sih lebih ke pihak internal aja. Untuk di luar bisa, itu bisa mengikuti PJTL yang ada di LPM luar. Kita saling kolaborasi antar LPM itu bisa. Jadi apa ya? Kita gak stuck di dalam Unipart aja. Kita harus ekspor ke luar. Karena kan LPM itu bisa saling kerjasama. Jadi apa ya? Satu sama lain itu harus ada komunikasi sih antar LPM yang ada di Jember juga. Ya, jadi itu selain di PJTL, juga PJTD yang jadi ikut mereka itu juga salah satu bentuk pelatihan dari mereka. Dan kita juga menyediakan yang namanya tugas atau syarat mereka menjadi anggota itu adalah bentuk praktek untuk menjadi seorang pers. Selain itu juga tidak putus ya, komunikasi antara pers di pers yang ada di Jember itu juga membantu kita untuk mendapat pelatihan-pelatihan yang juga dari luar kampus. Keren, jadi nggak cuma sebatas di kampus kita aja ya Kak, tapi kita juga belajar keluar ya. Iya. Ya, juga dapat banyak relasi dari selain yang ada di Unipar aja. Nah, berarti buat kalian yang mau join ke LPM, berarti beneran gak usah ragu. Soalnya ya bisa nambah relasi teman-teman dari luar kampus. Soalnya kenalan dari LPM luar tuh emang banyak banget. Wah, ternyata nggak kerasa ya, kita udah ngobrol dari tadi tentang LPM, dari yang awalnya kita nggak ngerti sampai kita tahu dalam-dalam LPM tuh kayak gimana. Nah, untuk kalian para sobat Persma yang mau menyampaikan aspirasinya atau saran narasumber di podcast selanjutnya, bisa komen di kolom komentar bawah dan bisa DM mungkin di sosmed-sosmednya LPM Freedom. Nah, sampai jumpa di ruang podcast mahasiswa selanjutnya. Ya, terima kasih.